Nama saya Nazwa Putri Aulia, MPM 2441107. I'm from the Faculty of Economy of Business, Program Studi Management. I here with explain the 10 principle of economics. Ekonomi berasal dari kata Yunani okonomos, yang berarti seseorang yang mengelola rumah tangga. Ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengolah sumber daya yang langka. Menurut Adam Smith, ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford, ekonomi adalah cabang pengetahuan yang berkait dengan produksi, konsumsi, dan transfer kekayaan. Rumah tangga dan perekonomian menghadapi banyak keputusan, di antaranya siapa yang akan bekerja, barang apa, dan berapa banyak yang harus diproduksi, sumber daya apa yang harus digunakan dalam produksi, pada harga berapa barang tersebut harus dijual. 10 prinsip ekonomi. Prinsip pertama, orang menghadapi kompromi. Semua keputusan melibatkan berbagai pertimbangan. Contoh, pergi ke pesta pada malam sebelum ujian tengah semester, menyisakan lebih sedikit waktu untuk belajar. Dan contoh yang kedua, memiliki lebih banyak uang untuk membeli barang berarti bekerja lebih lama, sehingga menyisakan lebih sedikit waktu untuk bersantai. Prinsip kedua, biaya sesuatu adalah apa yang Anda relakan untuk mendapatkannya, atau biaya peluang suatu barang adalah apapun yang harus dikorbankan untuk memperolehnya. Contohnya, menonton film bukan hanya harga tiketnya, tapi nilai waktu yang Anda habiskan di bioskop. Prinsip ketiga, orang yang rasional berpikir di batasan, membuat keputusan dengan mengevaluasi biaya dan manfaat perubahan marginal. Penyelesaian bertahap-tahap rencana yang ada. Contoh, saat seorang manajer mempertimbangkan apakah akan meningkatkan produksi dan dia membandingkan biaya tenaga kerja dan bahan yang dibutuhkan dengan pendapatan tambahan. Prinsip yang keempat, orang-orang merespon insentif. Sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak, misalnya prospek mendapatkan hadiah atau hukuman. Contoh, ketika pajak meningkat. Prinsip kelima, perdagangan dapat membuat semua orang lebih baik. Daripada melakukan swembanda, orang dapat memutuskan diri dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Negara-negara juga mendapatkan manfaat dari perdagangan dan spesialisasi. Yang pertama, mendapatkan harga yang lebih baik di luar negeri untuk mendapatkan barang yang mereka produksi. Yang kedua, membeli barang dari luar negeri dengan harga lebih murah dibandingkan dengan barang yang dapat diproduksi dalam negeri. Nah, prinsip yang keenam, pasar biasanya merupakan cara yang baik untuk mengatur aktivitas ekonomi. Pertama, pasar sikap membeli dan menjual tidak harus berada di satu lokasi. Yang kedua, mengatur kegiatan ekonomi berarti menentukan barang apa yang harus diproduksi, cara memproduksinya, berapa banyak yang harus diproduksi, dan siapa yang mendapatkan. Prinsip ketujuh, pemerintah terkadang meningkatkan hasil pasar. Orang-orang cenderung tidak bekerja, berproduksi, berinvestasi, atau membeli jika ada risiko besar harta mereka atau benda mereka dicuri. Salah satunya, kekuatan pasar. Kekuatan pasar, satu pembeli atau satu penjual memiliki pengaruh besar terhadap harga pasar. Misalnya, monopoli. Prinsip ke-8, standar kehidupan suatu negara bergantung pada kemampuannya memproduksi barang dan jasa. Yang pertama, variasi besar dalam standar hidup di berbagai negara dan dari waktu ke waktu. Yang kedua, pendapatan rata-rata di negara. Yang kedua, pendapatan rata-rata di negara-negara kaya lebih dari 10 kali lipat pendapatan rata-rata di negara-negara miskin. Prinsip ke-9, harga naik ketika
inflasi, kenaikan tingkat dalam jangka panjang, inflasi hampir selalu disebabkan oleh pertumbuhan berlebihan dalam jumlah uang yang menyebabkan nilai uang itu semakin cepat pemerintah menciptakan uang, semakin besar tingkat inflasi. Masyarakat menghadapi teodor jika pendek antara inflasi dan pengangguran. Dalam jangka pendek 1-2 tahun, banyak kebijakan ekonomi mendorong inflasi dan pengangguran ke arah yang berlawanan. Faktor-faktor lain dapat membuat pertukaran ini lebih kurang atau menguntungkan, tapi pertukaran ini selalu ada. Prinsip pengambilan keputusan adalah orang yang menghadapi pilihan. Prinsip pengambilan keputusan adalah orang-orang menghadapi pilihan-pilihan. Biaya suatu tindakan diukur berdasarkan peluang yang hilang. Orang yang rasional membuat keputusan dengan membandingkan biaya marginal dan memanfaatkan marginal. Orang-orang merespon inisiatif. Prinsip interaksi antara manusia adalah perdagangan dapat saling menguntungkan. Pasar biasanya merupakan cara yang baik untuk mengkoordinasi perdagangan. Pemerintah berpotensi memperbaiki hasil pasar jika terjadi kegagalan pasar atau jika hasil pasar tidak adil. Prinsip-prinsip ekonomi keseluruhan adalah produktivitas adalah sumber utama standar hidup. Pertumbuhan uang merupakan sumber utama inflasi. Masyarakat menghadapi dilema pendek antara inflasi dan pengangguran. That's all I can see. Sorry if there are mistakes. Thank you.